Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang asuhan keperawatan pada gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem persarapan pada stroke. Kalian sudah tahu kan jenis-jenis stroke? Jadi stroke itu ada yang dikenal sebagai stroke hemoragik dan ada yang stroke iskemik. Nah, stroke hemoragik itu terjadi karena adanya ruptur pembuluh darah. Hal ini bisa terjadi karena aneurisma, malformasi arteri vena, ataupun karena hipertensi. Sedangkan stroke iskemik itu terjadi karena trombosis dan emboli. Emboli itu berasal dari bagian tubuh yang lain, akhirnya ikut dalam sirkulasi darah dan nyangkut di pembuluh darah di otak dan menyebabkan stroke iskemik. Pembuluh darah di otak memiliki autoregulasi 50-60 ml per 100 gram jaringan otak per menit dengan tekanan arteri rata-rata 50-150 mmHg. MAP atau tekanan arteri rata-rata ini diperoleh dari pengukuran tekanan darah, yaitu 2 kali tekanan darah diastolik ditambah dengan tekanan darah sistolik dibagi 3. Contohnya, jika tekanan darah 120/80, maka diastoliknya 80 dikali 2 sama dengan 160 ditambah dengan tekanan darah sistolik 120, jadinya 280. 280 bagi 3 didapat sekitar 93. Jadi ini menjadi tekanan arteri rata-rata atau mean arterial pressure. Jadi kalau misalnya ada stenosis atau penyempitan pembuluh darah karena trombosis tadi atau karena ada oklusi, menyebabkan mekanisme kompensasi berupa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ketika aliran darah cerebral berada pada ambang iskemik kritis, kira-kira 20 ml per 100 gram per menit, maka akan menimbulkan defisit neurologis. Ketika terjadi penurunan aliran darah di bawah ambang infar, yaitu sekitar 8-10 ml per 100 gram per menit, maka tentunya akan menyebabkan gangguan atau tidak adanya proses metabolisme sel yang menyebabkan kerusakan jaringan. Untuk memahami lebih jauh, kita harus mengenal tentang konsep penumbra. Nah, di bagian tengah itu akan mengalami iskemik atau bahkan mengalami infark akibat penurunan aliran darah. Kemudian di daerah sekitar infark ini akan mengalami penurunan aliran darah dan gangguan metabolisme, tetapi pada area ini belum mengalami kematian sel. Nah, area inilah yang dikenal sebagai area penumbra. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa pasien stroke itu harus segera mendapatkan pelayanan khusus di unit pelayanan stroke. Pasien stroke juga kadang disertai dengan udem, baik disebabkan oleh udem sitogenik maupun udem pasogenik. Nah, udem sitogenik merupakan udem pada sel otak itu sendiri, baik neuron, glia, ataupun sel endotel akibat gangguan metabolisme. Nah, udem sitogenik ini juga merupakan udem yang pertama kali muncul pada stroke iskemik akut yang biasanya terjadi sebelum udem pasogenik. Nah, apa itu udem pasogenik? Jadi udem pasogenik itu merupakan akumulasi cairan ekstraseluler akibat gangguan permeabilitas sawar darah otak karena kerusakan sel endotel tadi. Nah, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan. Jadi harus selalu diingat bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pengkajian. Ya, jadi lakukan anamnesis, tanyakan riwayat aktivitas pasien ketika terjadi stroke. Stroke iskemik sering terjadi saat tidur, sedangkan stroke hemoragik itu sering terjadi saat aktivitas.
Jangan lupa menanyakan pada pasien dan keluarga bagaimana gejala yang dirasakan. Gejala stroke embolik dan hemoragik biasanya terjadi secara tiba-tiba, sedangkan stroke trombosis itu umumnya berkembang secara bertahap. Selama anamnesis, observasi tingkat kesadaran, kaji gangguan memori, dan kesulitan berbicara. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi, ini merupakan akronim yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya stroke. Jadi F itu face dropping, atau perhatikan mulut, biasanya mulut mencong. Kemudian arm atau lengan biasanya tiba-tiba mengalami kelemahan. Kemudian speech biasanya mengalami gangguan bicara, jadi bicaranya pelo. Dan time to call, jadi harus segera menghubungi fasilitas pelayanan atau segera membawa ke rumah sakit. Tanyakan riwayat penyakit, biasanya disebabkan oleh diabetes, hipertensi, dan penggunaan obat-obatan. Tanyakan riwayat sosial termasuk pendidikan, pekerjaan, aktivitas kejang, dan kebiasaan merokok, kemudian diet, aktivitas penggunaan obat dan alkohol. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik termasuk pengkajian neurologis dan perubahan kognitif. Gangguan pada pasien stroke biasanya tergantung pada hemisfer yang dipengaruhi. Kalau misalnya mengenai hemisfer kanan, maka tentunya terjadi paralisis pada sisi kiri tubuh. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penyilangan saraf di belakang kiasma optikum. Jadi, saraf motorik di sisi kanan mempersarapi bagian tubuh sisi kiri. Nah, sehingga untuk perubahan motorik yang didapatkan, hemiplegi atau hemiparesis kanan mengindikasikan adanya stroke yang mempengaruhi hemisfer cerebral sebelah kiri. Nah, kemudian jika stroke di batang otak atau cerebellum, maka pasien dapat mengalami hemiparesis, quadriparesis, atau ataksia. Jadi ataksia ini pasien mengalami kesulitan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya. Jadi baik pada saat berbicara, berjalan, ataupun mengambil benda. Untuk pengkajian sensorik dilakukan untuk mengevaluasi respon terhadap sentuhan dan nyeri. Dan biasanya terjadi penurunan sensasi pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan. Nah, lakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial termasuk nervus 5, kemampuan mengunyah, dan nervus 9 dan 10 untuk kemampuan menelan. Kemudian periksa apakah ada paralisis spasial, nervus 7, dan tidak adanya gag refleks terkait dengan gangguan pada nervus 9, ataukah gangguan pergerakan lidah akibat kelumpuhan pada nervus saraf nervus kranial ke-12. Nah, pasien yang mengalami kesulitan mengunyah dan menelan tentunya beresiko mengalami aspirasi pneumonia dan juga dapat mengalami konstipasi akibat tidak adekuatnya intake cairan. Pengkajian kardiovaskuler, mungkin pasien stroke embolik disertai dengan gangguan irama jantung dan hipertensi. Kalaupun misalnya pasien datang dengan tekanan darah sekitar 150 sampai per 100, ini biasanya diperlukan untuk mempertahankan perfusi cerebral akibat stroke. Seperti apa yang saya jelaskan tadi kaitannya dengan konsep penumbra. Lakukan pengkajian psikososial, biasanya pasien mengalami emosi labil, khususnya pada stroke di lobus frontal. Kemudian penting bagi perawat untuk menjelaskan kondisi yang tidak terkontrol ke keluarga atau orang terdekat. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik bisa berupa pengambilan darah, kemudian CT scan, dan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Nah, ini gambaran CT scan. Yang sebelah kiri ini kondisi normal dan di sebelah kanan mengalami iskemik. Nah, berbeda dengan gambar ini, gambar putih itu menunjukkan lesi hiperdens yang menandakan adanya perdarahan.
Nah, setelah melakukan pengkajian, tentunya kita lanjutkan dengan merumuskan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang terkait dengan aktivitas yaitu gangguan mobilitas fisik. Nah, penulisan diagnosis di sini belum tepat, harusnya ditambahkan dengan data. Jadi menuliskan contohnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler dibuktikan dengan misalnya kelemahan pada sisi kiri tubuh. Nah, perencanaan yang diperlukan yaitu monitoring tekanan intrakranial. Nah, pasien beresiko mengalami PTIK sehingga dilakukan elevasi kepala tempat tidur 30 derajat. Pertahankan kepala dalam posisi midline atau posisi netral, hindari fleksi leher dan pinggul, monitor vital sign minimal setiap 4 jam. Umumnya pasien mengalami peningkatan ringan tekanan darah yaitu sekitar 150/100. Ini untuk mempertahankan perfusi cerebral yang adekuat. Terapi obat tergantung jenis stroke dan gangguan fungsi neurologis. Umumnya tujuan terapi untuk mencegah trombosis, meningkatkan aliran darah, dan melindungi neuron. Intervensi untuk gangguan mobilitas dan defisit self-care, perawat dan keluarga melakukan ROM pasif setiap 2-3 jam. Kemudian anjurkan pasien melakukan ROM aktif dan kerjasama dengan fisioterapis atau terapi okupasi tentang teknik saat berbaring, duduk, atau berpindah dari tempat tidur ke kursi. Nah, perlu diketahui bahwa komplikasi utama gangguan mobilitas fisik adalah trombosis vena dalam, sehingga pasien bisa dipakaikan atau menggunakan stocking. Kemudian ubah posisi dengan sering dan lakukan mobilisasi. Kaji adanya indikasi DVT, dokumentasikan dan laporkan. Kemudian untuk terapi rehabilitasi mengevaluasi kemampuan ADL dan persiapkan untuk pemulangan. Nah, selain intervensi tadi, diharapkan mahasiswa juga mempelajari intervensi tentang gangguan sensori, gangguan komunikasi verbal, gangguan menelan, dan inkontinensia urin. Nah, selanjutnya pendidikan kesehatan untuk pencegahan stroke berulang. Jika pasien hipertensi, tentunya pasien mendapatkan terapi antihipertensi. Target tidak ada yang pasti dan bersifat individu, tetapi ada manfaat untuk mencapai tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk modifikasi gaya hidup. Nah, pasien dislipidemia biasanya mendapatkan terapi simvastatin. Kemudian berdasarkan guideline American Diabetes Association untuk pasien DM, biasanya metformin diberikan sebagai terapi awal. Jika hipertensi target tekanan darah kurang dari 140/90, pasien DM yang mengalami stroke juga perlu menurunkan berat badan jika overweight, kurangi natrium, dan tingkatkan aktivitas fisik. Dan biasanya pasien mendapatkan berbagai macam pengobatan. Nah, ini untuk obesitas. Jadi indeks massa tubuh normal untuk orang Asia itu 18,5 sampai 22,9 kg per meter kuadrat. Jadi yang di sebelah kiri itu body apple, yang di sebelah kanan body pear. Walaupun dikatakan di sini bahwa manfaat menurunkan berat badan pada pasien transient ischemic attack atau stroke ischemic dengan obesitas belum jelas. Nanti dicek lagi ya hasil riset yang terbaru. Nah, terkait dengan nutrisi, pasien dengan riwayat stroke perlu mengurangi asupan natrium kurang dari 2,4 gram per hari. Pengurangan lebih hingga kurang dari 1,5 gram per hari juga wajar dan berhubungan dengan penurunan tekanan darah yang lebih besar. Kemudian diet yang disarankan yaitu diet Mediterania. Jadi terlihat dari gambar bahwa kurangi mengkonsumsi daging dan makanan yang manis. Di bagian bawah terlihat bahwa lebih memperbanyak aktivitas dan latihan fisik, makan buah-buahan dan sayur-sayuran.
Pasien yang mampu dan mau memulai untuk meningkatkan aktivitas perlu dirujuk ke program yang berorientasi perilaku. Kemudian perokok perlu untuk berhenti dan dianjurkan menghindari sebagai perokok pasif dan perlu dilakukan konseling. Sedangkan untuk yang pernah mengkonsumsi alkohol sebaiknya menghindari dan menghilangkan kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol.